长的狂妄之徒。远点！Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Transcending the Nine Heavens. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Chuyang yang bersembunyi di balik pohon dan sedang mengawasi orang-orang dari puncak Tianwei. Saat itu rupanya ada seorang pria bernama Li Jianyin yang ingin mendobrak pintu gerbang. Tapi karena pintu itu cukup kuat sehingga kakinya lah yang kini justru malah kesakitan. Kemudian terlihat seorang wanita bernama Wu Qingqing yang merupakan seorang putri dari pemimpin menara Tianwei. Dua orang anak buahnya mengeluh karena mereka tak dibukakan pintu sejak dari tadi. Sedangkan Qingqing memberitahu bahwa Li Jianyin harus bersikap sopan. Dan ketika Jianyin mau mendekatinya, Qingqing pun lewat begitu saja. Di saat Jianyin meremehkan tentang Meng Chaoran, tentu saja Chuyang jadi kesal dan segera melemparkan batu ke arahnya. 快到阴凉处歇歇脚吧。但艺术同门来了，喊也喊了。长的狂妄之徒。 Jianyin yang sangat kesal segera memberitahu Chuyang bahwa dirinya adalah anak dari Li Jinsong. Sedangkan Li Jinsong sendiri merupakan pemimpin puncak di menara Tianwei. Meskipun begitu, Chuyang tetap santai, bahkan dirinya mengatakan jika reputasi Tuan Li memang cukup terkenal. Tetapi ia tak menyangka jika Tuan Li memiliki anak yang bodoh seperti Jianyin. Mendengarkannya tentu membuat Jianyin sangat marah. Tapi ketika ia hendak menghunuskan pedangnya, tiba-tiba saja Qingqing menghentikan hal itu. Qingqing kemudian memberi salam pada Chuyang, di mana ia meminta agar Chuyang memberitahu gurunya untuk datang ke puncak Tianwei karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Chuyang menjelaskan bahwa hari ini gurunya sedang tidak ada sehingga ia pun meminta maaf pada Qingqing. Tapi saat itu Chuyang ingin memberikan pelajaran pada Jianyin karena dirinya telah menghina sang guru. Namun ketika itu ternyata Jianyin dan anak buahnya justru malah tertawa sebab melihat pedang Chuyang yang kini telah patah. Tapi di saat yang bersamaan muncul Tantan dari pintu gerbang. Dan ketika Tantan berbicara pada Chuyang, tiba-tiba saja ia diserang oleh Jianyin. Qingqing mencoba untuk menenangkan Jianyin, dan jika ia tak bisa diperingatkan, maka dirinya akan melaporkan hal itu pada pemimpin sekte. Namun saat mereka hendak pergi, tentu Chuyang tak tinggal diam begitu saja. Ia pun berpura-pura lemah di hadapan semua orang demi memberi pelajaran kepada Jianyin. Ketika pertarungan berlangsung, Chuyang hanya menggunakan pedang patah. Bahkan dirinya mengejek Jianyin dengan menghindari semua serangannya. Melihat hal itu, Qingqing merasa kagum dengan bakat Chuyang. Walaupun dirinya hanya seorang murid magang, tapi bisa menghindari semua serangan dari Jianyin. Tapi rupanya Jianyin terus-menerus meremehkan kemampuan Chuyang. Sehingga saat itu juga Chuyang menggunakan sebuah batu untuk menyerangnya. Tak cukup sampai di situ, Chuyang juga berpura-pura jatuh agar ia bisa menghajar Jianyin tanpa diketahui. 他修为虽强，只属于练习御剑，反而被剑带着走。 我
我不能动了。 Setelah mereka terjatuh, Cuyang dibantu oleh Qingqing. Bahkan ia juga berpura-pura jika kepalanya saat ini sangat pusing karena perbuatan dari Jianyin. Mengetahui hal itu membuat Jianyin sangat marah. Dan ketika ia mau menghajar Cuyang, rupanya Cuyang meminta ampun dan mengaku kalah. Bahkan dirinya bersembunyi di balik tubuh senior Qingqing. Tapi saat itu ternyata Tantan dan Qiansan kini telah tiba di sana. Cuyang juga menjelaskan bahwa Jianyin telah menghina guru mereka. Dan saat itu rupanya diketahui baik Jianyin maupun Qiansan sama-sama menyukai senior Qingqing. Sehingga saat itu juga Cuyang berpikir untuk membuat mereka iri satu sama lain. Hal itu dilakukan olehnya agar Qiansan berseteru dengan anaknya Li Jinsong. Dan ketika itu terjadi, maka Qiansan tak mungkin bisa diterima sebagai murid dalam. Kemudian Cuyang segera memprovokasi Qiansan hingga membuat Jianyin berseteru dengannya. Tapi rupanya hanya dengan satu gerakan Jianyin dapat dibuat tersungkur oleh Qiansan. 叫你们紫书院的人！ Setelah itu, Jianyin lagi-lagi mengancam dengan nama ayahnya di depan Qiansan. Tapi Qiansan tak peduli akan hal itu. Di saat mereka mulai berseteru kembali, Qingqing pun meminta maaf atas perlakuan dari Jianyin kepada mereka semua. Namun saat itu, Cuyang dan Tantan menyuruh Jianyin agar dirinya meminta maaf sendiri karena sedari tadi telah menghina guru mereka. Cuyang pun terus memprovokasi Jianyin. Ia menegaskan bahwa si Qiansan adalah murid terbaik di Taman Bambu Ungu. Sehingga hal itu membuat Jianyin semakin bertambah marah. Jianyin yang sudah kesal mengancam si Qiansan, tapi Qiansan berkata bahwa aku tidak takut pada dirimu. Mendengar jawaban itu, Jianyin mengingatkan bahwa si Qiansan pasti akan menyesal karena ia telah berani melawan seorang tuan muda seperti dirinya. Dan ketika Jianyin beserta anak buahnya hendak pergi, Cuyang pun meledeknya. Ia mengatakan jika pedang dari tuan muda memanglah sangat bagus. Setelah itu, senior Qingqing mengingatkan mereka semua bahwa ayahnya telah mengundang Meng Qiaoran untuk ikut datang ke puncak Tianwei. Kemudian Cuyang mengatakan jika sikap yang telah dilakukan oleh Qiansan pastilah akan membuat senior Qingqing menjadi terkesan. Tapi ketika Qiansan mau pergi dari sana, tiba-tiba saja ia baru menyadari jika Jianyin adalah anak seorang pemimpin puncak Tianwei yang bernama Li Jinsong. Bahkan saat itu dirinya sangat kesal pada Cuyang dikarenakan Cuyang tak mau memberitahunya sejak awal. Qiansan kini menjadi ketakutan karena Li Jinsong bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga dirinya adalah seorang tetua di kompetisi Tianwei. Sehingga karena hal itu tamatlah sudah impiannya untuk menjadi murid dalam di sekte Tianwei. Karena sudah tak bisa berkata apa-apa lagi, Qiansan pun kini segera pergi meninggalkan mereka berdua. 左云峰的大公子李建云，我看他正要自报家门。对，就内门弟子的是孙生。 Xin berpindah ke puncak utama sekte Tianwei. Saat itu pemimpin menara Tianwei yang bernama Wu Yinliang menjelaskan bahwa saat ini sekte mereka semakin hari semakin menurun. Hal itu disebabkan sekte mereka saat ini sedang berada di tengah perang antara dua kerajaan Tiyuan dan kerajaan Zhao. Karena situasi sudah semakin sulit, Yinliang pun berniat untuk mencari bantuan. Saat itu ada dua orang tetua. Yang pertama bernama Li Jinsong, sedangkan yang kedua bernama Kong Jinfeng. Jinfeng mengatakan bahwa Yinliang harus berhati-hati karena ini tentang masalah hidup sekte Tianwei. Sementara menurut Li Jinsong, kerajaan Tiyun telah menurun selama bertahun-tahun. Sedangkan tuan kelima dari kerajaan Zhao dianggapnya terlalu ambisius. Tapi ketika ia sedang berbicara, tiba-tiba saja datang anaknya yaitu Jianyin. Sang ayah yang melihat anaknya terluka tentulah menjadi marah. Jianyin pun menjelaskan bahwa ini semua adalah perbuatan dari murid Taman Bambu Ungu. Namun rupanya Yinliang menjelaskan bahwa Taman Bambu Ungu adalah sebuah tempat yang cukup damai. Sedangkan Jinfeng berkata bahwa urusan seperti ini akan dibicarakan nanti dengan sekte yang lainnya. Ketika Li Jinsong mau menghukum anaknya, tiba-tiba saja Yinliang menghentikan hal itu. Ia pun menyuruh Li Jinsong untuk terlebih dahulu mengobati luka anaknya.
Setelah itu, Yun Liang memanggil Qing Qing dan bertanya padanya. Qing Qing pun menjelaskan bahwa sebenarnya Li Jianyin telah menghina Meng Chaoran, sehingga karena hal itu dirinya pun dibuat terluka oleh si Qian Shan. Jin Feng mengatakan bahwa Jianyin pasti akan memanfaatkan ayahnya untuk balas dendam, karena bagaimanapun juga dirinya adalah seseorang yang mendominasi di Menara Tianwei. Yun Liang bertanya lagi pada Qing Qing apakah karakter dari para murid di Taman Bambu Ungu. Qing Qing menjelaskan tentang si Qian Shan yang merupakan murid pertama, di mana Qian Shan sendiri sepertinya memiliki sesuatu yang dirahasiakan. Sedangkan Tantan menurutnya adalah orang yang sederhana dan menyenangkan. Sementara Cuyang sendiri yang merupakan murid magang, tapi ia dapat bersaing dengan mudah saat melawan Jianyin. Bahkan saat pertarungan tadi, Cuyang terlihat sangat tenang menghadapinya. Dan menurut Qing Qing juga bahwa sepertinya Cuyang adalah seorang murid yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Saat itu rupanya Yun Liang mencoret dua nama sekaligus, dan ia berkata bahwa Cuyang adalah murid luar dan tidak ada dalam catatan mereka. Sehingga karena Yun Liang penasaran, ia pun menuliskan nama Cuyang di dalam catatannya. Bahkan ketika itu Yun Liang memberikan sebuah tugas pada Qing Qing. Tentu saja Qing Qing menerima tugas tersebut dan memberikan penghormatan. Xin kembali ke Cuyang yang saat itu sedang berpikir. Sementara Tantan sendiri tengah berlatih bela diri dengan semangat. Tantan pun menunjukkan pada Cuyang bahwa di sana banyak sekali kunang-kunang. Dan ketika Tantan bertanya, Cuyang pun langsung menjawab bahwa saat ini dirinya sedang merindukan seseorang. Dan tentu saja orang itu adalah Qingwu yang merupakan kekasihnya. Cuyang teringat tentang Qingwu yang saat itu sedang menari, dan ia juga berniat untuk meningkatkan kekuatannya agar cepat bisa bertemu dengan Qingwu. Bahkan dirinya juga akan giat berlatih untuk bisa memenangkan kompetisi puncak di Menara Tianwei. Dan hanya dengan begitulah Cuyang bisa semakin dekat menemukan bagian 9 pedang dari pedang kesengsaraan. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.